punya umur sekarang iya, umur saya sekarang 33 tahun. Masih muda. Saya masih pucuk. Saya mau cerita sedikit terkait pengalaman hidup saya. Ini yang tertawa nih kenapa ini? Iya. Saya Amanda. Saya orang dengan HIV atau biasa disebut dengan ODA. Sejak kapan saya terinfeksi HIV? Bagaimana sampai saya terinfeksi HIV dan dari umur berapa? Saya terinfeksi HIV sejak umur saya 16 tahun jalan ke 17 tahun. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak mempergunakan masa muda saya dengan sebaik mungkin. Saya ada duduk di bangku sekolah, saya ada di SMP. Mulai itu ceritanya mulai dari SMP. Saya SMP kelas 2 sebagai seorang muda, saya sudah suka mengkonsumsi miras. Terlebih dari itu, saya suka merokok. Tidak sampai di situ saja. SMA kelas 1, saya mulai belajar apa itu narkoba. Dari coba-coba sampai akhirnya saya menjadi seorang pecandu. Pecandu bagi saya tidak cukup. Saya lebih lagi ke jenjang yang berikut adalah saya menjadi seorang pengedar. Sebagai anak muda, saya ingin mencoba banyak hal yang bisa membuat saya bahagia, saya senang, tanpa saya berpikir saya punya orang tua di rumah kah, saya punya kakak kah, saya punya adik kah, saya punya saudara-saudara. Saya tidak pikir mereka. Yang saya pikir adalah saya bisa menikmati hidup saya dengan cara saya sendiri. Itu berlangsung terus dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 2. Mungkin yang hadir pada hari ini ada yang duduk di bangku sekolah, tetapi ada juga yang ada duduk di bangku kuliah. Karena tadi saya lihat teman-teman dari asrama juga banyak yang datang. Sebagai seorang Amanda di waktu dulu, itulah kehidupan saya. Karena menjadi seorang pecandu, saya bingung bagaimana bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Saya mau curi orang tua punya uang. Saya punya orang tua tuh simpan uang terlalu sembunyi, jadi saya tidak dapat. Terpaksa hal yang saya lakukan adalah saya menjadi pekerja seks. Kata kasar di sini saya minta maaf, saya jadi lonte. Menjadi seorang lonte ada pilihan lain hidup saya supaya saya bisa mendapatkan uang. Itu cara yang mudah bagi saya supaya saya bisa mendapatkan uang. Kalau uang ada, saya bisa beli narkoba, saya bisa mengkonsumsi miras, saya bisa bersenang-senang. Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa menikmati hidup saya sebagai seorang muda. Tanpa memikirkan bahwa di rumah ada orang tua saya yang memiliki harapan bahwa nanti kelak saya harus menjadi seorang atau pribadi yang lebih baik lagi. Itu
Itu terus berlanjut sampai saya SMA kelas 2. SMA kelas 2 naik, waktu saya SMA kelas 2 sampai mau naik kelas 3, saya sudah mulai jatuh sakit. Selama tahun 2007 ke tahun 2008, saya sudah sering sakit-sakitan. Minggu ini saya masuk dengan penyakit. Dorang ambil saya punya darah, suster Dora, mantri, dong periksa, hasilnya ada malaria, ada tipes. 1 minggu ini saya dirawat, saya dikasih obat. Saya pulang minggu depan, nanti masuk lagi ke rumah sakit, diopname lagi dengan penyakit yang apa? Sama, malaria dan tipes. Dan itu terus berlanjut dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Saya berpikir bahwa Tuhan, saya sakit apa? Kenapa tak sembuh-sembuh ya? Ketika kondisi saya semakin parah, saya ingat waktu itu di tahun 2008 ada seorang mantri, dia menawarkan kepada saya punya mama. Dia bilang begini, "Mama, coba tolong bilang sama mama bu anak itu dibawa ke laboratorium supaya diperiksa HIV, karena dia sakit tidak pernah sembuh-sembuh, jadi harus periksa HIV." Di tahun 2008 waktu saya dengar mantri itu bicara ke mama, saya dalam hati saya bilang begini, Tuhan, berarti kalau saya periksa itu saya ada HIV, berarti nanti saya mati. Di tahun 2008 saya belum punya pemahaman terkait sosialisasi, edukasi terkait HIV, itu belum. Saya hanya mendengar orang cerita terkait HIV, tetapi saya tidak tahu HIV itu apa, nanti bagaimana, harus minum obat kah? Saya tidak tahu, dan saya hanya tahu adalah orang HIV akan mati. Itu yang saya alami. Di tahun 2008 akhirnya saya punya orang tua bawa saya untuk pemeriksaan HIV, dan ternyata hasilnya tepat di bulan April tahun 2008 status saya HIV positif. Di situ saya kecewa, saya putus asa, saya sedih. Saya bilang, Tuhan, ternyata apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya sebagai seorang anak muda, sebagai Amanda, saya merasa bahwa diri saya hebat, saya kuat, tanpa saya berpikir bahwa virus HIV sedang mengintai saya. Dan sekarang kalau sudah hasil keputusan dari pemeriksaan darah saya terinfeksi HIV, saya harus bagaimana? Jadi waktu itu saya suruh saya punya mama untuk panggil pendeta. Panggil pendeta datang berdoa buat saya supaya kalau saya mati saya bisa mendapat bagian di surga. Padahal saya dulu nakal ini, tapi percaya diri tinggi sekali. Percaya diri bahwa saya bisa masuk surga. Tapi di sini adalah satu yang saya mau kasih tahu buat semua yang hadir, bahwa sampai di situ ketika status saya HIV, Tuhan, karena saya agama Kristen, Tuhan Yesus yang saya sembah, Dia tidak meninggalkan saya. 2008 saya mulai menjalani pertobatan dan saya mulai hidup baru. Saya bilang, Tuhan, walaupun saya HIV, saya siap untuk melayani Tuhan. Dari tahun 2008, saya diizinkan Tuhan hidup sampai tahun 2023. Jatuh bangun lika-liku hidup saya dengan HIV tidak semudah yang teman-teman, kakak-kakak, bapak, mama, dorang lihat saya ada berdiri di depan sini. Dari tahun ke tahun untuk menjadi seorang Amanda yang terinfeksi HIV, keseharian saya harus mengkonsumsi obat. Bagaimana saya bisa tampil bersama-sama dengan ada di masyarakat, ada di lingkungan saya, itu sangat susah. Tetapi tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, bahkan
siapa saja yang ada di lingkungan saya, bahkan di masyarakat yang mengerti tentang HIV, mereka mendukung saya, maka saya dengan teman-teman saya yang terinfeksi, kami akan kuat. Satu hal yang saya mau pesan di sini adalah jaga perilaku hidupmu, khusus buat anak-anak muda yang hari ini datang. Saya cuma mau pesan, Kakak Amanda cuma mau pesan, Amanda hanya mau pesan, jaga perilakumu. Gunakanlah masa mudamu dengan sebaik mungkin. Karena masa muda itu dia tidak akan ulang untuk yang kedua kali. Kalau jika sesuatu sudah terjadi atas masa mudamu, penyesalan itu dia selalu datang dari belakang. Dan di situ kadang kita menjadi rasa terpuruk, kita merasa kecewa, kita tidak punya harapan hidup. Di sini saya mau bilang bahwa semua yang akan terjadi dalam hidup kita itu semua atas rencana Tuhan. Bukan saya dan semua yang hadir. Kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai hari ini untuk mengingatkan kembali buat semua yang hadir bahwa hati-hati karena HIV sedang mengintai siapa saja. Jaga perilakumu, cukup HIV ada di saya, jangan kau lagi kena HIV karena kau belum tentu kuat seperti saya. Saya berdiri di depan sini, saya pakai tongkat. Saya jalan dari sudut panggung ke sini. Ini sebenarnya bukan karena virus HIV yang bikin saya pakai tongkat, tapi karena sebagai seorang, mungkin saya merasa diri masih muda. Jadi saya bawa motor ini tidak hati-hati. Saya pikir aspal itu lembek, bapak polisi dong ada duduk ini. Jadi ini salah satu anak muda yang tidak taat peraturan ini di lalu lintas. Jadi saya sering balap-balapan di jalan raya, dan inilah hasilnya. Kaki saya di sebelah kiri ini patah karena saya bawa motor tidak hati-hati. Tapi saya punya satu keyakinan bahwa saya masih dipercayakan Tuhan untuk menolong semua anak muda yang ada di Papua, di kota Jayapura, bahkan di seluruh Indonesia. Banyak hal yang saya ingin membagikan kepada semua, bahwa saya diizinkan Tuhan sampai hari ini, walaupun pengalaman hidup saya di masa lalu itu buruk, tetapi saya diizinkan Tuhan untuk menjadi saksi bagi siapa saja. Terima kasih.